Terus yuk, terus sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina sebagai dosen pengampu kemampuan berbahasa Indonesia dan seluruh teman-teman yang kami hormati. Di sini kita dari kelompok 3 akan membawakan sebuah cerita legenda tentang Danau Toba. Alkisah pada zaman dahulu kala terdapat seorang yang bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia bekerja di sebuah ladang. Sesekalinya ia mencari ikan di sungai yang tak jauh dari lubuknya. Hasil tangkapannya pun kerap ia jadikan sebagai lauk untuk ia bertahan hidup secara sendirian. Dan bila berlebih, ia akan menjualnya ke pasar-pasar sekitar. Sebelumnya dari ladang, Toba memancing di sungai tersebut. Ia sangat berharap hari ini akan mendapatkan seekor ikan untuk dijadikannya lauk. Tak berselang lama, Toba melemparkan kailnya ke sungai. Harapannya pun tercapai. Kail pancingnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya hati Toba ketika Toba menarik tali pancingnya dan seekor ikan yang sangat besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memerhatikan ikan hasil pancingannya. Ikan yang aneh, gumam Toba. Seumur hidupnya, Toba baru melihat ikan yang sangat besar dengan warna kekuningan dan sisik berwarna kuning keemasan. Terpancar ketika sisik berwarna kuning keemasan itu terpapar sinar matahari. Saat Toba melepas kail pancingnya dari mulut ikan berwarna kuning itu, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang tidak pernah terduga oleh Toba. Ikan berwarna kuning itu berubah wujud, menjelma menjadi perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba hanya dapat terheran-heran dengan apa yang dilihat dengan matanya. Dia hanya dapat berdiri dengan mata tak percaya dan mulut melongo. Tuan, sampai ikan kuning itu. Aku adalah kutukan dari dewa. Aku telah melanggar larangan besarnya. Sudah menjadi takdirku bahwa aku akan berubah wujud dan berubah menjadi makhluk apa saja yang memegangku. Karena Tuhan yang memegangku, maka aku berubah wujud menjadi manusia seperti Tuhan.
Lantas Toba memperkenalkan namanya. Dan perempuan cantik itu pun memperkenalkan namanya. Namaku Putri, Tuan. Toba memikirkan sesuatu dan menyampaikan pemikirannya kepada Putri bahwa ia ingin menikahi Putri. Bersediakah engkau menikah denganku? Tanya Toba. Baiklah, Tuan, aku bersedia. Selama Tuan bersedia untuk memenuhi satu persyaratan yang kuberikan. Baiklah, apa persyaratannya? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Permintaanku hanya satu, bahwa Tuan harus menjaga rahasiaku rapat-rapat. Jangan pernah Tuan mengatakan bahwa aku seekor ikan. Baiklah, aku berjanji akan menjaga rahasiamu ini rapat-rapat. Rahasia ini akan kita simpan berdua. Toba dan Putri pun akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama, walau dalam kesulitan. Kemudian kebahagiaan mereka semakin lengkap karena hadirnya seorang putra laki-laki yang mereka namai sebagai Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Sayangnya Samosir memiliki sifat yang pemalas dan juga agak sedikit nakal. Bahkan Samosir tidak pernah mau membantu pekerjaan ayahnya di kebun. Kelakuan Samosir hari demi hari semakin memburuk karena sikap ibunya yang terlalu memanjakan Samosir. Dan juga Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Makanan yang seharusnya untuk satu keluarga bisa ia habiskan dalam satu kali makan. Toba merasa harus lebih bekerja keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan dan minum anak semata wayangnya. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan enggan untuk menjalankan perintah ibunya. Tetapi ibunya yang memaksa. Akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman walaupun dengan wajah yang sedikit seram. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa sangat lapar. Dihentikannya langkah menuju ladang tersebut. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya dimakan untuk ayahnya. Toba yang merasa Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskan semuanya dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan yang tinggal sedikit itu kepada ayahnya. Toba yang merasa sudah sangat lapar karena sudah bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekalnya dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat jatah makan siang tinggal sedikit. Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit? Tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos seolah-olah tak melakukan kesalahan, Samosir pun menjawab. Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman ayah sudah kumakan sebagian. Akan tetapi
Tapi tidak semuanya, bukan. Masih ada sisa sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah. Dasar kau anak yang tidak tahu untung. Maria Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba kian semakin tinggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya. Umpatan Toba pun seketika itu meluncur. Dasar kau, anak keturunan ikan. Samosir pun sangat ketakutan dan terkejut mendengar umpatan dari ayahnya. Kemudian dia langsung lari pergi ke rumah sembari menangis. Pada saat telah sampai ke rumah dan bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian yang diberikan ayahnya yang telah menyebutkan bahwa dirinya adalah anak seekor ikan. Mendengar pengaduan dari Samosir, Ibu Samosir bersedih. Tak disangka suami yang ia sayangi telah mengingkari janji untuk tidak menyebut bahwa istrinya adalah ikan. Tak berselang lama Samosir dan ibunya menggandeng kampanye. Dengan cepat dia menghilang. Lalu kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba mereka menghilang. Air dari dalam tanah tutup gelas. Air semakin lama semakin membanjiri daerah tersebut. Tempat tinggal Toba semakin mendekat. Lambat laun, air semakin meninggi. Dan sekarang menjadi danau yang sangat luas. Penduduk sekitar lalu menamakan danau itu sebagai Danau Toba. Adapun pulau-pulau kecil yang terletak di tengah-tengah danau tersebut, yaitu sebagai Pulau Samosir. Pulau Samosir itu disebut sebagai tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kali. Pesan dari uragai cerita teman tua yang pertama, jangan pernah melanggar janji karena janji adalah tanggung jawab yang berjuang. Kata-kata memiliki kekuatan. Jadi berhati-hatilah pada saat berbicara. Yang terakhir, hormati dan sayangi keluarga, terutama anak-anak dan pasangan. Dari cerita dan untuk tadi ada beberapa nasihat yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita untuk kehidupan. Yang pertama, kita harus berjanji, menepati janji itu agar kita tidak semena-mena dalam berkata-kata. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, karena kalau salah sekali saja kita berkata-kata maka akan berakibat fatal. Yang ketiga, bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab oleh keadaan, karena dengan adanya tanggung
kita akan dengan pemilihan tanggung jawab hanya akan membawa masalah di kemudian hari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Iya, sama nih.